Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Saya Mila Kanza. Di sini saya akan membahas seputar bisnis online. Jadi jangan di skip-skip, harus nonton dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum saya membahas ke topiknya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya, agar saya bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru lainnya bagi kalian yang ingin membuka usaha bisnis online. Nah, sebagai janji saya minggu lalu yang saya akan membahas tentang open PO atau pre-order dan dropshipper. Jadi sekarang saya akan membahasnya di sini, bahas kupas tuntas ya, supaya kalian mengerti dan bisa memilih mana yang lebih menguntungkan. Kak, yang lebih menguntungkan apa sih Kak bagi pemula bisnis online? Pakai sistem pre-order atau dropshipper Kak, katanya gitu. Jadi sini saya akan kupas tuntas, saya bahas semuanya, perbedaannya, kelebihannya, dan kekurangannya. Oke, yang pertama pre-order. Pre-order itu artinya pemesanan barang ya. Jadi kalau pre-order ini contohnya, kalian sebagai seller ingin mengambil barang dari toko permata misalnya, jualan kaos ya. Jadi di sana kalian ngambil foto produknya, tinggal di-upload aja di sosial media kalian seperti di FB, upload di WA, upload di Instagram. Misalnya ada yang pesan barang ke kalian, jadi kalian itu bisa kasih tahu kepada pembeli, oke Kak, mau kaos yang mana? Misalnya kaos warna merah satu. Oke, kita list barangnya. Kalau kita buat di keterangannya, pemesanan barangnya itu sampai batas waktu ya, misalnya sampai tanggal sekian baru dipesan, sampai seminggu kemudian baru dipesan. Karena pre-order itu nggak mungkin orang pesan satu ke kita terus kita pesan ke supplier, itu ongkirnya mahal banget ya. Jadi kalau pre-order itu memang sekaligus kita tunggu dulu list-listnya. Misalnya kalau ada 10 orang yang pesan ke kita, baru kita pesan ke suppliernya gitu. Jadi kalau pre-order itu memang butuh waktu lama ya, bisa seminggu lebih ya. Jadi bisa kayak batas waktunya, misalnya sampai tanggal sekian baru dipesan gitu. Kita kalau sebagai customer ya harus bersabar-sabar nunggu barangnya datang gitu, pre-ordernya. Nah, misalnya sudah terlist semuanya, udah cukup 1 kilo, udah lumayan banyak yang pesan ke kita. Ya udah, kita pesan ke suppliernya, kita bilang, Kak, ini pemesanan saya, tolong dikirim ya ke alamat kita. Nah, nanti para suppliernya kirim ke alamat kita. Jadi barang udah datang, kita bisa mempacking ulang gitu, mempacking barang ulang, kita isolasi, kita buat alamatnya, nomor HP-nya, nama penerimanya. Setelah itu kita kirim balik ke customer ya, ke customer kita yang udah beli ke kita gitu. Jadi misalnya kalau pre-order ini, misalnya harga kaosnya itu 40.000, kita jual harganya 60.000. Ya udah, kalau bisa saran saya kalau kita pre-order, minta uang awal gitu ya, Kak, uangnya dulu ya Kak, atau DP-nya dulu ya Kak gitu. Tapi kalau kalian punya modal, ya udah, kalau misalnya yang pesan teman kalian, ya udah kalian nombokin aja gitu. Nanti aja deh ya bayarnya, pas barangnya udah datang baru bayar, itu nggak apa-apa. Kalau memang teman dekat kalian, kalau kalian ada punya modal, nggak masalah juga gitu. Tapi kalau orang yang nggak kalian kenal, kalau bisa lebih baiknya pakai DP dulu ya, bayar di awal gitu. Nah, jadi pas udah barangnya datang, kita bisa nih
lihat real pics-nya, kita bisa lihat bahannya, oh bahannya lembut ya, jahitannya rapi ya, bagus ya, sesuai ya gitu. Kalau kita pre-order bisa lihat barangnya langsung gitu. Ya udah deh, saya pesan ke toko permata lagi deh gitu, karena bahannya bagus. Sekarang kita bisa lihat real pics-nya kalau pre-order. Oke, yang kedua, dropshipper. Dropshipper itu ialah perantara. Kita sebagai penjual tidak perlu mengeluarkan duit sepeser pun, bahkan tanpa modal ya. Kita tinggal upload foto produk dan memasarkannya di media sosial kalian. Nanti kalau ada yang pesan, ya udah kita bilang ke supplier kita, Kak, pesan kaos warna merah misalnya, pesan kaos warna putih misalnya. Kirimnya ke alamat ini ya Kak, nomor HP-nya yang ini ya Kak, nama penerimanya yang ini ya Kak. Jadi supplier kita langsung mengirim barangnya ke customer kita, bukan ke kita lagi ya, tapi ke customer kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot packing barang. Kita ya udah tinggal duduk di rumah aja, memasarkan produk yang packing mereka gitu. Jadi simpel ya. Saran saya, kalau kita sebagai dropshipper harus meminta duit di awal ya, harus minta uangnya di awal, jangan mau di akhir. Soalnya dropshipper ini apa ya, agak susah kalau misalnya kalau dia dari Yogyakarta, dari Bandung, dari Jakarta, kita mintanya gimana gitu kan. Jadi kalau bisa melalui transfer, jadi di awal gitu. Misalnya di toko permata harga kaosnya 40.000, kita pasarkan harga 60.000, jadi kita untung 20.000. Jadi saran saya kalau jadi dropshipper harus bayar di awal ya, sistem transfer dulu. Jadi di keterangannya kita bisa bilang harga kaos 60.000, ada keterangannya di belum termasuk ongkir gitu ya. Jadi kalau bisa kita sebagai dropshipper jangan menanggung ongkir penjual, kita malah rugi gitu. Yang menanggung ongkir ya para pembeli gitu ya. Nah, jadi kalau jadi dropshipper, saya sarankan kita atur alamatnya itu bukan di alamat kita, tapi di alamat pusat suppliernya. Misalnya kita ngambil suppliernya dari Jakarta, ya udah kita atur dari kota Jakarta. Nanti nama-namanya itu memang nama kita, nama toko kita, misalnya nama tokonya Hanza Store, nomor HP kita, tapi alamatnya di Jakarta supaya memurahkan ongkir gitu ya. Jadi kalau bisa kita atur namanya itu di pusat suppliernya di Jakarta, bukan di alamat kita gitu, supaya memurahkan ongkir juga. Jadi kalau dropshipper ini keuntungannya banyak sekali. Yang pertama, tidak perlu stok barang ya, tidak perlu stok barang. Yang kedua, itu kita tanpa modal, tinggal upload foto produk aja. Yang ketiga, itu kita tidak perlu mempacking barang, tidak perlu mempacking barang ya, nggak perlu isolasi segala macam ya, tinggal duduk di rumah aja. Kalau pesan ya tinggal suppliernya aja kirim ke alamat para customer kita gitu ya. Tapi ada juga setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kalau kekurangan dropshipper itu kita tidak bisa melihat real pics-nya ya, kita nggak bisa melihat real pics-nya. Jadi karena barangnya itu langsung kirim ke customer kita, jadi kita nggak bisa lihat real pics-nya gimana gitu. Itu sih kekurangan dropshipper. Nah, kalau pre-order ya, pre-order saya belum membahas tadi. Pre-order itu kalau keuntungannya itu kita bisa nih lihat real pics-nya.
Ya, kalau pre-order itu kita bisa lihat real piece-nya. Oh, bahannya tebal ya, jahitannya rapi ya, atau bahannya kayak gini ya, tipis ya. Jadi kita bisa melihat langsung barangnya. Kalau kekurangannya itu, kalau pre-order nunggunya sangat lama ya. Kadang kan para customer kita rata-rata pingin barang cepat ya datang. Kadang, Mbak, pesanan saya udah sampai nggak? Mbak, udah 5 hari kok belum datang-datang. Jadi memang kalau pre-order itu sangat lama prosesnya ya. Kalau kekurangannya, yang kedua itu kita harus mempacking ulang barang. Ya, harus kita packing ulang, kita buat alamatnya, namanya. Yang ketiga itu kita selalu kehabisan stok ya, selalu kehabisan stok. Kalau bisa kita pilih suppliernya itu yang benar-benar supplier yang terbesar ya, yang menyediakan stoknya itu sampai 1000 stok, 2000 stok, 3000 stok. Jadi kalau kita mau pesan barang, kalau ada yang memesan ke kita sebulan yang kedepannya, 2 bulan kedepannya, 5 bulan kedepannya, jadi kita tidak takut kehabisan stok karena barangnya selalu ada. Itu sih pembahasannya menurut saya. Jadi itu perbedaan dropshipper sama pre-order. Jadi mana yang lebih menguntungkan Kak bagi online shop yang pemula? Kalau menurut saya yang menguntungkan ya dropshipper, karena dropshipper itu simple, tanpa modal, cuma upload barang aja, ya udah kita nggak perlu packing, tinggal duduk di rumah aja menghasilkan cuan. Jadi menurut saya dropshipper, tapi menurut teman-teman semua itu berbeda pendapat kita ya. Kadang ada juga yang lebih suka pre-order, kadang ada juga yang lebih suka dropshipper. Jadi tergantung pendapat kita gitu ya. Jadi itu pembahasannya seputar perbedaan pre-order dan dropshipper. Jadi teman-teman jangan lupa di komen di bawah saya mau bahas apa lagi selanjutnya minggu depan ya. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Bye bye.